belajar kelas sekarang ya? Iya, Pak. Bisa kan kelas. Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Berprestasi, berbudi pekerti luhur, berwawasan lingkungan, sepeda raja, jaya. Baik, sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita haturkan puja dan syukur pada Tuhan Yang Esa karena berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul dalam kita belajar hari ini. Berdoa menurut keyakinan dan masing-masing berdoa di bersama. Berdoa diri. Baik, silakan dulu anak semuanya. Sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini ya? Ada Bapak satu orang. Satu orang ya? Iya. Sama siapa? Made Matayasa. Made Matayasa. absen 26 ya? Iya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak ingin cross-check kembali nih. Masih ingat nggak anak-anak Bapak terkait dengan kesepakatan kelas kita di kelas 91? Si. Ya. Yang pertama apa? Kebersihan kelas. Nah, coba lihat di kiri kanannya, di kolom bangkunya ada tidak sampah ataupun hal-hal lain yang mengganggu proses belajar kita? Ada? Kalau ada, silakan dipungut, nanti dibuang. Ya. Ya, sudah Bapak. Nah, Bapak apresiasi dulu nih, kelasnya sudah bersih. Setelah untuk yang bikin hari ini. Kemudian yang kedua terkait dengan apa? Masih nggak? Di baju, berarti disiplin berpakaian. Pakaiannya yang rapi, bersih, ya. Kemudian lagi, masih ingat apa lagi? Jangan mengganggu teman. Jadi ketika kita belajar, kita fokus kepada materi yang akan dibelajarkan. Lagi, nggak boleh makan dan minum di kelas kecuali minum air putih. Dalam artian ada bawa makanan dari luar, makan seenaknya di kelas atau kerja itu tidak boleh karena mengganggu fokus kalian dalam belajar. Nah, kemudian Bapak ingin mengajak kalian dulu sebentar kita relaksasi. Nah, nanti mungkin ketika kalian dapat pelajaran di jam pertama ada materi yang buat kalian sedikit pusing, mari kita melihat mari kita relaksasi tubuh kita dengan duduk dengan tenang, pejamkan mata, ya, bayangkan suasana yang nyaman, tenang, mengatur nafas. Silakan selama 1 menit dulu mengalami pikiran kita. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Ya, tenangkan dulu sejenak. Kita meriset kembali pelajaran kita yang tadi yang sudah lewat. Ya, sudah, silakan buka matanya. Nah, karena sudah tenang, mari kita yel-yel dulu untuk memancing semangat kita dalam belajar. Nah, nanti udah belajar pusing mungkin, tapi saran kita, mari kita semangat kembali untuk mulai pelajaran yang baru. Nah, siapa kita? Sepeda Raja. Siapa kita? Sepeda Raja. Siapa kita? Sepeda Raja. Buat apa kita di sini? Belajar, berinovasi, berkualitas. Oke, nah, sudah semangat ya belajar? Sudah. Materi ini baru kita belajar apa ya? Bioteknologi. Bioteknologi. Apa itu bioteknologi ya? Nah, coba kita ada kata bio dan teknologi. Bio artinya? Ya, silakan. Saya Pak. Oke. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke. Dia absen 6 ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi yang tahu jenis-jenis bioteknologi berdasarkan pemanfaatannya. Ada dia lagi? Ya, coba yang nanti yang lain. Ya, Siti silakan. Bioteknologi yang konvensional sama teknologi yang
Ada Siti absen 27 ya? Ya Pak. 27. Kemudian kalau dari jenisnya kan ada tadi biotechnologi modern dan konvensional. Ada nggak yang bisa menjelaskan contohnya biotechnologi konvensional? Nah, konvensional, bukan kalau. Oke, jadi contoh daripada bioteknologi konvensional ada tape dan juga beberapa makanan yang melibatkan mikroorganisme di dalamnya. Oke, pintar sekali ya. Jadi juga absen 28. Nah, terakhir ada nggak bisa memberikan contoh dari bioteknologi modern? Ada nggak? Saya. Oke, kita absen berapa sih? 17. Silakan. Bayi tabung Pak. Baik tabung. Nah, untuk itu coba kita satukan dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama terkait dengan apa itu pengertiannya, scientific tadi, kemudian terkait dengan tujuan dari scientific itu dinamakan, dan selanjutnya adalah pengelolaan jenis scientific dan identifikasi scientific yang ada pada makanan. Nah, gambar apa di depan nih? Tadi Anandia haus katanya. Mungkin di sini ada yang lapar nggak? Ada. Nah, ini gambar apa di depan nih kalau dilihat? Nasi kuning. Nasi kuning. Kalau kalian lihat nasi kuning ini di mana biasa kalian lihat? Di kantin. Kira-kira apa ya? Kok bisa nasi kuning namanya? Karena warnanya kuning. Karena warnanya kuning. Lagi, apa ya? Apa lagi kalian lihat komponennya? Ayam goreng. Telur. Tuh. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, kalian bisa lihat karena ada warnanya. Kalau kalian rasakan, ada rasa tersendiri nggak dia? Ada asin. ada nasi goreng. Ada asin. Ada rasa gurihnya. Ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kalau minta kalian untuk mengajarkan aktivitas dari Bapak. Sudah, silakan diambil handphonenya. Bapak akan kirimkan melalui link ke grup kelas. Nah, sudah. Silakan dikerjakan selama 3 menit. Ada 5 soal. Ya, sudah selesai? Satu lagi Pak. Satu lagi, ya. Ya, supaya saya sudah selesai, kita sudah. Siti sudah, Nadia Udah Pak. sudah. Nah, setelah kalian lihat tadi ada warnanya, ada rasanya, ada nggak kira-kira hal lain yang terkait dengan nasi kuning ini? Kira-kira kalau buat nasi kuning itu ada bahan tambahannya nggak biar rasanya gurih? Ada santannya. Nah, kalau apa minta kalian mencoba untuk merumuskan satu pertanyaan. Coba rumuskan satu pertanyaan yang mengarah pada gambar ini. Apa kira-kira yang bisa membuat kita berdiskusi bersama? Saya Pak. Silakan dia. Kalau menurut saya pertanyaannya kenapa nasi kuning itu awalnya nasinya itu putih, terus kenapa bisa berubah jadi warna kuning? Apa yang membuat dia bisa berubah jadi warna kuning? Lalu kenapa rasanya lebih enak atau lebih gurih dibandingkan nasi putih pada umumnya? Oke, kita untuk Anandia dulu. Nah, kemudian Bapak ingin kalian merefleksikan bersama lagi. Ketika kalian belajar di jalan, kalian melihat ataupun ke pasar dengan orang tua kalian. Di pasar kalian diajak untuk membeli bolu untuk acara hari raya. Nah, kalian lihat nih, ada apem yang warnanya kurang menarik, misalnya hijaunya tidak terlalu pekat, ada yang warnanya sangat pekat. Nah, kalau kalian dari diri kalian sendiri, mana yang kalian pilih? Mau yang pekat atau yang sedikit pekat? Yang pekat Pak. Pekat. Nah, yang lain ada? Silakan. Yang enggak pekat Pak. Oke, sekarang Bapak mau tanya, kenapa kalian pilih yang warna pekat? Lebih cantik, lebih menarik ya. Kemudian Siti kok beda sendiri? Iya Pak, karena udah kebiasaan Pak dari kecil sama ibu di sebelumnya itu pakai bahan-bahan
makanan yang warnanya nggak terlalu mencolok. Tahu nggak alasannya kenapa? Nggak tahu Pak, sama ibu nggak dikasih tahu, cuma disuruh kayak gitu. Oh, ibunya Siti mengatakan bahwa kita nggak boleh nih pilih makanan yang terlalu pekat warnanya karena ada beberapa hal. Kira-kira apa ya jawabannya? Nanti kita akan diskusikan bersama. Sebelumnya, siapa nih yang sudah jajan di pinggir jalan? Anan. Kita. Kita. Ini coba amati dulu video yang ada ya. Oh ini, aku beli di depan, enak loh, es yang manis aku. Pernahkah kamu perhatikan, seringkali kita melihat makanan dan minuman di kantin sekolah yang berwarna-warni, mempunyai banyak rasa, dan juga masakan yang sedap dan lezat. Ketika memilih makanan, seseorang akan lebih tertarik karena warnanya yang menarik, bukan? Ditambah aroma yang menggugah selera dan rasanya yang enak. Agar makanan dan minuman lebih menarik, memiliki aroma dan rasa yang enak, para pedagang menambahkan zat tambahan dalam makanan dan minuman mereka. Zat tambahan tersebut merupakan zat aktif. Bagaimana dengan makanan dan minuman yang dijual di sekolahmu? Pernahkah kamu memperhatikan makanan dan minuman yang dijual di kantin sekolahmu? Apakah pernah kamu memikirkan komposisi atau kandungan zat pada makanan dan minuman di sekolahmu? Jadi untuk memperdalam kembali materi kita, Bapak akan bagi menjadi beberapa kelompok melalui hasil tes diagnostik. Untuk kelompok gamma ada Andia, kemudian untuk kelompok beta ada Siti, dan juga ada Suker. Kemudian untuk kelompok alpha ada kita. Ya. Nah, Bapak akan bagikan dulu untuk KPD-nya ya. Saya kelompok apa Pak? Gamma ya. Bapak waktu pengerjaannya berapa menit? Waktu pengerjaannya selama 10 menit. Nah, tadi kan Bapak sudah sampaikan. Silahkan bawa jajanan sudah bawa. Sudah. Nah, silakan dulu. Bawa merah semua ya. Ya. Jadi silakan dikerjakan. Yang ambilnya silahkan dicek dulu apa permintaannya. Selama 10 menit kita akan berikan diskusi dan informasi. Jadi sembari anak mengerjakan, Bapak juga melakukan penilaian baik itu sikap, keterampilan dan juga pengetahuan. Silakan dikerjakan. Ini tulis nama merahnya nih, Pak. Ya, silakan tulis apa yang kita pakai. Apa namanya itu? Ada semuanya Pak, mana ada? Bagaimana Siti? Ada yang sulit? Masih bisa Pak. Masih bisa. Kalau sendiri warnanya pastinya ya ada ya bedanya Siti. Kalau di sini tuh ada karbon Pak. Apa itu? Tahu sih. Ya, coba nanti diskusikan dengan temannya ya. Nah, karena waktu sudah habis, Bapak minta perwakilan kelompok. Ya. Bapak minta perwakilan dari kelompok alpha terlebih dahulu. Silakan kelompok alpha. Nah, untuk presentasikan hasil yang diperoleh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok anak akan mempresentasikan hasil analisis saya. Saya mengelompokkan. Di sini yang saya temukan itu ada pewarna. Pewarnanya ada karamel kelas 3. Pemanisnya ada gula. Pengawetnya itu ada ascorbyl palmitat dan decoferol. Pengemulsi
ada letisin kedelai. Kemudian ada juga penyedap di sini garam. Untuk bahan yang pertama, setelah melakukan pengamatan, jenis zat aditif apa yang ditemukan dalam kemasan tersebut? Pewarna dan karamel kelas 3, penyedap garam, pemanis gula, pengawet antioksidan ascorbil palmitat dan tocopherol, emulsi letisin kedelai. Dari data hasil pengamatan, adakah termasuk zat aditif alami dan zat aditif buatan? Coba sebutkan zat aditif yang termasuk alami dan yang termasuk buatan. Zat aditif alami itu ada gula dan garam. Zat aditif buatannya ada karamel kelas 3, ascorbil palmitat, dan tocopherol. Sebelum itu ada yang ditanya dulu untuk kelompok alfa. Mungkin dari kelompok beta ada yang menanggapi gitu dulu. Ada Pak? Ada kelompok gamma? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke. Yuk pas dulu untuk kelompok alfa. Ya, sekarang kelompok gamma. Baik, perkenalkan nama saya Putu Anandia Pratiwi. Saya dari kelompok gamma akan mempresentasikan hasil KPD diskusi kami mengenai zat aditif. Jadi kami membawa salah satu jajan yaitu biskuit bolu, di mana jenis zat aditif yang terkandung dalam biskuit bolu ini ada pemanis seperti gula, sirup glukosa, pasta coklat, susu bubuk. Selanjutnya ada penyedap seperti garam, pengkental seperti natrium, amonium bikarbonat, dan tepung terigu. Dan yang terakhir yaitu pemulsi, yaitu natrium asam pirosfat. Sekian presentasi dari kelompok gamma. Kami ucapkan terima kasih. Oke, ada yang menanyakan dulu? Gimana dulu? Ada yang menanyakan? Tidak ya, berarti sudah paham Pak? Ya, kalau Bapak sudah ada pertanyaan, mungkin Bapaknya akan nanti bertanya dengan kalian ya. Silakan dulu. Nah, tadi anak-anak sudah membahas mengenai makanan yang ada, jajanan yang anak bawa. Sebagian besar sudah bisa menganalisis terkait dengan zat aditif yang ada. Jadi, Bapak simpulkan ataupun kita revisi bersama bahwa zat aditif itu adalah satu bahan tambahan yang dapat secara langsung ataupun sengaja untuk memberikan peningkatan kualitas terkait dengan bahan makanan, baik itu dari pewarna, rasa, pengawet, pengental, dan lain sebagainya. Dan juga untuk meningkatkan kualitas dari bahan makanan yang akan dikonsumsi. Nah, dari proses belajar kita hari ini, Bapak akan memberikan kalian proses dulu. Ya, silakan Bapak kirimkan linknya juga ke kalian. Ya, kita tesnya 2 kali ya. Biar Bapak tahu apakah materinya sudah ditaruh atau belum. Bapak sudah kirimkan ke grup. Akan dikirimkan. Ya sudah ya. Sudah Pak. Baik, nanti Bapak akan analisis kita. Jadi Bapak ingin apresiasi dulu untuk kelompok yang ada. Kita sudah berfungsi dengan baik. Ya, untuk kelompok gamma, alfa, dan beta yang sudah bisa merumuskan dan juga menganalisis yang ada. Kemudian Bapak minta ada yang memberikan refleksi belajar kita hari ini. Apa yang ditanyakan, apa yang perlu kita tingkatkan bersama, dan apa saja yang kalian pahami terkait dengan materi kita pada pagi hari. Silakan, siapa yang mau? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi refleksi dari saya, pembelajaran hari ini sudah sangat menyenangkan. Mungkin perlu ditambahkan lebih banyak lagi latihan soal Pak untuk memperdalam materi. Sekarang Bapak bertanya ke kalian, apa yang kalian pelajari hari ini? Rasa aditif. Definisinya Pak. Definisi lagi. Jenis. Dampaknya Pak. Kemudian bagian mana yang menarik dari pelajaran kita hari ini? Yang paling menarik? Jenis Pak. Jenisnya. Jenis dan dampaknya. Kemudian lagi, adakah materi yang kalian rasa sulit dalam materi pelajaran hari ini? Ada Pak. Gimana kita? Kalau misalkan buatan Oke, untuk
membedakan saat itu buatan dan alaminya di makanan yang kita konsumsi. Karena banyak ada istilah yang tidak dimengerti. Nanti untuk makanan tersebut Bapak akan berikan bahan tambahan kepada saya. Nah, tadi kalau sudah berikan proses dan Bapak akan cross check. Oke, nilainya sudah ada di atas KKM semuanya ya. Jadi Bapak tidak kalian saya lebih giat lagi untuk materi yang akan datang. Nah, untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai zat adiktif. Udah. Nah, untuk akhir kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Buat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliau kita berkumpul di sini dan dapat merasakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu, silakan kita berdoa menjadi dulu. Berdoa menurut pikiran dan masing-masing, berdoa di bersama. Baik, silakan. Kelas. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, sampai ketemu di pikiran kita di depan. Akan dipesankan materi pembelajarannya, akan baca bukunya, ya. Sampai ketemu minggu depan. Saya selalu semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.